Yang masih berantakan sekitarnya dirapikan, yang sudah dirapikan dipertahankan. Asik. Oke? Siap Bapak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, mari kita awali dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak absen masuk semua kan ya? Alhamdulillah, jadi nggak perlu buang waktu ya, karena masuk semua. Oke, hari ini sebelum Bapak mulai materi, minggu kemarin nih kita belajar materi tentang Kurban. zikir. Zikir. Ya, tentang zikir. Ya. Kalau kurban bukan Bapak yang ngajar berarti itu. Bukan ya. Ya, tentang zikir ya. Ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang zikir? Ingat Allah, Pak. Ingat Allah ya. Ya. Udah pasti dah paham semua ya. Oi. Ya. Jadi kita karena Bapak mau ada acara ya, jadi kita nggak bisa lama-lama. Kita persingkat saja pertemuan ini. Langsung kita bahas. Yang kita bahas adalah sabar. Ya. Sobron. Ya, sabar. Atau enggak kalau bahasa Arabnya sobarun. Sobarun. Ya, sabar. Ya. Oke. Ada yang tahu sabar itu apa? Menahan diri bisa. Jadi bisa. Sabar itu yang paling tentang sabar. Menerima Pak, menerima ketetapan Allah. Ya, bisa. Irfan tahu ya sabar tentang apa? Menunggu. Ya, bisa. Ya, oke. Karena definisi sabar itu menunggu itu termasuk juga. Ya. Ya. Oke, aku jelasin. Sabar adalah itu lebih tepatnya itu adalah menahan diri. Oke. Sabar itu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa aja nih? Ada yang tahu nggak? Dari maksiatan Pak. Dari kemaksiatan, benar sekali. Ada lagi nggak? Dari marah, betul. Dari amarah, ada lagi nggak, Irfan? Sabar itu menahan dari apa? Menahan diri dari apa? Menahan diri dari cobaan. Cobaan. Bisa. Kenapa cobaan? Banyak cobaan. Oke. Ya, artinya berarti ketika menerima cobaan itu dia nggak emosi gitu ya, nggak berkeluh kesah, nggak mengeluh gitu. Jadi kita tahu sendiri nih, sabar itu adalah menahan diri dari bentuk segala apapun yang datang kepada kita, bentuknya itu maupun musibah ataupun bentuknya itu dalam kesusahan. Ya. Ada juga dari sebagian kita tuh sabar itu paling sulit untuk dilaksanakan sabar. Ya, sabar itu paling sulit dilaksanakan, paling sulit ditiru, paling sulit dilakukan. Soalnya kenapa? Karena yang namanya kita sebagai manusia, ya, memang sabar nggak ada batasnya. Tapi kita sebagai manusia, sabar itu ada batasnya. Karena kita manusia. Karena kita manusia, jadi sabar itu ada batasnya. Makanya sesabar-sabarnya guru pasti ada batasnya. Bapak juga ada batasnya nih. Walaupun emang sabar itu gak ada batasnya, makanya Bapak berusaha sabar itu gak ada batasnya. Oke. Mana dalil sabar? Nah, ini Quran surah kedua ayat 153. Surah kedua apa di Al-Quran? Al-Baqarah. Betul sekali. Al-Baqarah. Ya, kalau pengen tahu halaman sebelah kanan ya, baris ke-11. Oh iya, berapa mau? Ya. Ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Berarti apa ayat depannya? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Artinya apa? Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang beriman, nasta'inu bis-sabri, dan sabarlah kamu atas ketetapan yang Allah berikan, was-shalah. Dan ketika kita menerima ujian, ketika menerima musibah, yang pertama kita lakukan adalah sholat. sabar.
dulu. Oh, sabar dulu ya. Sabar dulu. Oh, Kan iya. makanya sobri was. Wassalam. Oh iya. Kita sabar, kita terima dengan tenang, dengan jangan marah, dengan sabar, dengan tenang, baru kita bawa ke sholat. Oh. Itu maksudnya dari Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-shalah. Ya. Jadi yang kita pahami itu seperti itu. Oh iya. Ya silakan. Di belakang Irfan ya, belakang Irfan. Iya. Katanya tadi masuk semua, dia telat nih. Ya maaf Pak, kurang tahu kita. Ada. Oke, siap pindahan ya? Iya, mau pindah Pak. Oke, siap. Ya. Nah, dari dalil ini ya kita mengetahui bahwa ketika kita melakukan kesalahan dan ketika datang musibah, yang pertama dilakukan adalah sabar dan yang kedua adalah sholat. Karena apa? Karena ketika kita kena masalah dengan sabar dan sholat itu kita hati menjadi tenang. Memang tenang itu nggak menyelesaikan masalah, tapi ketika ingin menyelesaikan masalah kita butuh tenang. Oke. Kelas Pak. Nah, kita lanjut ke ini udah ada mana di sini? Udah boleh nanya lagi? Yang lanjut akhirnya manfaat sabar. Ya. Manfaat sabar. Ya. Ada yang tahu yang pertama apa? Jadi lebih termotivasi gak sih Pak? Boleh. Apa bahasa bagusnya apa bahasanya? Termotivasi buat lebih apa? lebih ke yang langkah lebih bijak gitu Pak. Ya. Karena sabar itu gitu Pak. Ya boleh. Tapi kalau secara definisi itu kurang. Tapi kalau secara umum dan global itu Masuk. pasti dapat, pasti masuk. Ada lagi Irfan, Dama atau Ramadan? Sabar itu manfaatnya apa? Sabar itu manfaatnya. Ya, sabar itu manfaatnya apa? Agar bisa menenangkan hati ketika ada masalah. Itu menenangkan hati. Yang kedua, ada 3 nih, Bapak sebutin 3 walaupun emang nggak terbatas sabar itu manfaatnya. Ada yang lagi? Ada yang tahu? Mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri pada Allah. Dekat dengan Allah. Terakhir yang 3. Ini menahan diri dari apa? Hawa nafsu. Betul. Hawa nafsu. Dapat menahan diri dari hawa nafsu. Nah, mungkin kalau emang dijelasin semuanya banyak, bisa ada 10, ada 20 karena memang ada batas sampai itu. Ya, yang pertama itu menenangkan hati. Seperti Bapak bilang, ketika kita mendapatkan masalah, musibah, bencana, ya itu yang hal yang pertama harus dilakukan ketika sabar itu adalah hati menjadi tenang. Ya, karena ketika misalnya masalah, hati kita butuh tenang. Kalau ketika kira-kira kalau kita selesai masalah hati nggak tenang, gimana hasilnya? Hati nggak tenang. Hasilnya nggak sesuai, Pak. Betul, pasti hasilnya itu berantakan, bahkan nggak selesai. Jangan berantakan, selesai aja enggak. Gitu. Yang kedua, dekat dengan Allah. Nah, ini udah pasti ya. Ketika kita sabar itu, bahkan sabar itu kan perintah dari Allah ke kita. Dengan kita sabar, ya kan, udah menghadapi segala hal apapun yang menjadi suatu musibah untuk kita. Nah, kita semakin dekat dengan Allah karena ketika Allah sayang sama kita, pasti Allah ngasih ujian ke kita supaya mendapatkan ridho dari Allah. Yang ketiga itu dapat menahan diri. Nah, ini kita ketika sabar, nah ini gampang banget nih. Ya, ketika kita sabar melihat hal yang tidak mengenakan untuk kita, bahkan yang mengundang hawa nafsu kita, ya kan? Mau dari makanan ketika berpuasa maupun dari hawa nafsu. Ya. Nah, itu sangat mudah karena apa? Karena dengan kita dengan sabar ketika melihat sesuatu yang mengundang hawa nafsu maupun dari makanan atau yang syahwat-syahwat yang lainnya, nah kita tahu batasan kita untuk sabar itu seperti apa ketika mendapatkan yang mengundang hawa nafsu kita. Jadi ketika kita sabar, gitu kan. Jadi ya sekiranya itu kita udah paham, jadi sabar. Pasti karena apa? Kita pasti tahu
ada waktunya semuanya itu gitu. Ya. Karena memang nafsu kita pasti punya, tapi bagaimana cara kita menahan nafsu itu gitu. Ya, sampai sini dari manfaat paham semua? Paham ya? Oke, Bapak lupa tadi ketika Bapak ingin memulai materi ada yang Bapak lupa. Jadi Bapak lupa menyampaikan indikator pembelajaran kita. Ya, dari Bapak mulai masuk terus menjelaskan materi apa arti sabar, apa dalil tentang sabar, apa manfaat sabar ya. Dan kemudian nih yang selanjutnya ini yang Bapak akan terapkan ini adalah latihan kita. Ya, Bapak akan latihan menggunakan metode turnamen ataupun cerdas cermat. Ya. Boleh. Nah, Bapak akan membagi 2 tim. Sik, gaskan Pak. Silakan Salman dengan Ramadan, Dama dengan Irfan maju ke depan. Bapak akan menyiapkan 3 pertanyaan dan di mana satu pertanyaan terakhir akan menjadi babak final. Wis, gaskan Pak. Ya, siap. Ayo. Gimana nih? Sini Pak. Ya. Mana Pak? Nah, ini meja dulu. Oke. Nah, ada gini. Sama-sama. Oke. Oh tim nih. Tim. Tim, bukan individu. Bukan. Oke. Pertanyaannya. Ya. Apa itu sabar? Nah, sabar. Menahan diri. Menahan diri. Betul. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau masih kalah cepat sama Irfan, gugur. Berarti menahan diri udah. Iya, betul. Jadi kita siapkan 3 pertanyaan itu. Oke. Di babak pertama itu di babak Sini Pak. pertanyaan terakhir udah babak final. Oke. Oke. Apa dalil tentang Belum. Semangat ya. semangat ya? Betul. Oke. Apa manfaat sabar? Nah, Manfaat sabar itu apa lebih ke hati sih Pak, buat biar lapang hatinya. Betul. Juga apa menenangkan hati. Lihat, Pak, lihat, Pak, curang. Mendekatkan mendekatkan diri kepada Allah. oke. Gitu. Pertanyaan terakhir. Kalau kita satu sama skor ya. Oke. Kalau gini nggak boleh berdua, jadi harus dari 2 tim itu, Support. harus satu perwakilan. Jadi mau siapa yang maju, mau Irfan atau Dama atau Ramadan yang maju. 2 kali ya. Ya, oke. Beda ya. Oke, sama. Ayo dong, siap. Perwakilan tim ya. Apa? Dalil sabar. Set. Enggak aja. Set. Apa dalil tentang sabar? Boleh saya oke Pak? Ini dulu sabar. Nggak bisa diwakil karena dia belum maju. Nah, berarti kalau tim A gagal menjawab berarti tim B. Tidak. Ayat Quran ayat 153. 153 apa? Betul. Ya, ini tim B. Wah, udah dalilnya aja apa? Udah sebutin. Ini Bapak yang pasti Sebutkan dalil. pasti nggak ada yang hafal, Bapak tahu. Bukan baca. Iya. Oke, silakan duduk ya. Selamat untuk tim A ya. Iya. Oke, sebelum Bapak tutup ya kita mengulang mesin apa? Sebelum Bapak tutup itu yang ngasih pertanyaan itu mengulang pelajaran dan latihan yang tadi. Aduh, ya siapa? Siap, siap. Ya, Mengapa kita harus bersabar? Harus sabar. Nah, untuk menenangkan diri, mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menahan hawa nafsu. Ya betul. Sampai sini paham semua ya? Oke, Pak. Oke, paham ya? Ya, paham. Oke, siap. Dari kesimpulannya ada yang tahu Kesimpulannya tentang sabar? Ya, siap. Jadi sabar itu bukan dibatasi, tapi manusia itu yang membataskan kesabaran itu. Betul. Emang sabar itu dari Allah ke kita itu nggak ada batasnya. Ya. Cuman karena kita manusia nggak kuat. ada batasnya. Bahkan kita semua pun sebenarnya bisa sabar itu nggak ada batasnya. Cuman karena kita manusiawi, Ya. kan, yang mempunyai emosi. Kita yang membatasi sendiri. Iya, kita membatasi sendiri. Bahkan seorang kiai, seorang guru aja kan bisa gitu kan untuk mengeluarkan emosinya. Oke. Ya, tugasnya untuk minggu depan itu sebutkan dalil-dalil tentang sabar ya, ditulis gitu. Jadi ini kan cuma 153. Jadi masih ada banyak lagi. Ya, ditulis sama artinya, sama maknanya. Oke?
Ya, sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, subhanakallah wa bihamdika. Ya, sedikit motivasi dari Bapak, teruslah berdoa sampai Allah bilang inilah saatnya. Asik, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.